Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan saya Idu Febriandi Kawiba, founder Ziada Consulting. Ziada Consulting adalah perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai visi untuk menjadi perusahaan konsultan bisnis dan manajemen profesional yang jelas mengedepankan syariat serta tauhid dan tawakal. Misi kami ingin membantu para pengusaha muslim untuk bisa perusahaannya atas izin Allah tumbuh kokoh dan mempunyai tim yang handal sehingga usahanya bisa menjadi berkah dengan tentunya menerapkan syariat Allah sehingga usahanya menjadi berkah, kemudian bermanfaat lebih luas, lebih baik dan lebih besar. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai 7 hal yang perlu atau harus diperhatikan jika kita melakukan syirkah. Catatan ini kami tulis di Instagram kami, di konten Instagram kami, dan kami jelaskan di video. Kali ini kita masuk ke poin yang kelima, untuk sekedar merefresh saja yang bagi yang belum menonton video sebelumnya. Yang pertama, poin pertama adalah dari 7 hal itu adalah akad syirkah sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena bagi pengusaha muslim, sekali lagi saya sampaikan bahwa syariat Islam adalah yang utama dan pertama kali kita perhatikan, sehingga dalam melakukan bisnis apapun itu kita harusnya tidak melanggar syariat Islam, sehingga bisnis kita tidak membahayakan kita di akhirat. Baik. Kedua, kondisi keuangan perusahaan yang sehat. Yang ketiga, kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan. Yang keempat, komposisi tim pengelola pada perusahaan. Dan yang kelima, yang hari ini akan kita bahas, partner bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Yang selanjutnya nanti di video selanjutnya adalah yang keenam adalah standarisasi dan sistem yang telah dimiliki dan diterapkan perusahaan. Kemudian yang ketujuh adalah perencanaan setelah syirkah berakhir dalam kondisi apapun. Baik, izinkan kami berbagi hari ini untuk partner bisnis yang dipilih oleh perusahaan. Kenapa hal ini perlu diperhatikan? Karena yang pertama, partner bisnis ini tentunya adalah yang kami maksud adalah tim eksternal. Sehingga tentunya yang dikatakan tim di sini jelasnya hal itu juga akan mendukung atau wasilah pendukung berkembang dan bertumbuhnya perusahaan. Maka perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama, berapa banyak partner yang mendukung perusahaan pada kegiatan utama mereka. Seperti misalkan perusahaannya adalah manufaktur, ya, memproduksi dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Tentunya partner untuk mensuplai atau supplier bahan baku itu adalah yang utama, ya, apalagi bahan baku utama mereka. Maka ini perlu kita perhatikan siapa partnernya dan berapa banyak. Pada saat menggunakan satu partner misalkan, asalkan kita cek perusahaannya baik, supplier tersebut adalah perusahaan besar yang baik, maka itu adalah salah satu indikator bahwa perusahaan ini bisa bertumbuh dan berkembang. Tetapi apabila lebih dari satu itu juga baik, karena apabila mengalami kendala supply dari satu perusahaan tersebut maka bisa disuplai dari perusahaan lain. Yang kedua, level perusahaan partner dari apa yang akan kita dari perusahaan yang akan kita bersyirkah itu juga perlu diperhatikan. Karena apa? Karena pastinya pada saat partner bisnisnya misalkan berstandar ISO 22000 misalkan apabila di perusahaan makanan, maka harusnya mereka mencari perusahaan partner yang levelnya sama. Ya, jadi pada saat levelnya tidak sama, biasanya jarang bisa dijadikan partner. Atau misalkan yang sudah berstandar ISO 9001, ya, itu juga akan mencari level yang sama. Karena pada saat levelnya tidak sama, bisa jadi perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan atau memenuhi standarisasi dari perusahaan yang disuplai atau perusahaan yang menjadi partner. Maka itu
Itu juga bisa kita lihat. Pada saat level perusahaan yang dikerja kerjasama itu mempunyai standar yang bagus, ya perusahaannya juga perusahaan besar multinasional bahkan misalkan, maka biasanya perusahaan yang diajak yang menjadi partnernya itu menjadi juga mempunyai visi yang sama meskipun misalkan belum setara, atau biasanya memang sudah setara ya, karena perusahaan-perusahaan multinasional pun akan mencari partner yang selevel. Ya, tapi begitu baik pula apabila partner-partner yang digandeng ya sebagai tim eksternal adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Meskipun ini belum selevel, paling enggak berarti perusahaan ini ya harusnya mereka punya visi yang besar, yaitu menjadi perusahaan multinasional juga. Kemudian jelas ya, di dalam bisnis model Canvas juga didapatkan poin key partners atau partner kunci. Maka hal ini perlu dipertanyakan atau dibicarakan atau dicek atau diperhatikan bagi pihak yang bersirka, baik itu perusahaan yang sudah jalan. Jika perusahaan sudah jalan, selalu saya sampaikan bahwa itu lebih mudah karena ada story, ada catatan partnernya siapa saja gitu. Begitu pula yang baru mau jalan, maka tentukan partnernya siapa akan digandeng sebagai supplier, misalkan perusahaan itu adalah manufaktur, supaya bahan baku utamanya siapa ya, dan siapa saja gitu kan ya, yang mendukung lainnya. Itu juga penting karena memang ternyata juga di bisnis model Canvas juga ditulis poinnya, yaitu key partners. Jadi partner kuncinya siapa saja, karena jelas ini sebagai wasilah dari pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Ya, maka perlu dalam studi kelayakan bisnisnya atau proposal kerjasamanya ya, para pengusaha yang menginginkan investor ya, itu harusnya atau menginginkan bekerja sama harusnya mencantumkan itu ya, atau jika di dalam proposal awal yang tidak dicantumkan, hal itu tetap dibicarakan atau dipresentasikan pada saat perusahaan tersebut berpresentasi. Baik, saya rasa sharingnya dari saya sekian dulu. Insya Allah di video yang ke-8 akan saya coba sharekan ya, mungkin akan live ya, kita akan sharekan karena mungkin akan lebih panjang kasus-kasus atau hal-hal aktual realitanya yang terjadi yang pernah terjadi di perusahaan yang pernah saya ketahui. Jadi dari ketujuh hal ini adalah menurut kami faktor yang pokok ya, selain ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa diperhatikan. Dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, baik di video kami di video kami yang pertama, di poin pertama sampai poin kelima ini, insya Allah akan kami jawab. Jika bermanfaat silahkan di like. Jika ingin menyaksikan video kami yang lain maka mohon di subscribe ya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.